Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita lanjut aja ke bagian berikutnya. Tapi sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, ini dia kelanjutannya. Esok paginya, aku terbangun dan melihat langit-langit dengan corak yang tidak kukenali. Kuedarkan pandanganku ke segala arah. Aku berada di sebuah ruangan bercat putih. Beberapa berangkar berjejer di sampingku. Selang infus yang tertancap dan bau obat yang kental di udara membuatku tersadar bahwa aku telah merepotkan semua orang. 3 hari kemudian, aku diperbolehkan pulang. Beruntung, kondisiku masih ringan dan tak perlu dirujuk ke rumah sakit. Cukup dirawat di klinik saja, membuat keuangan keluarga kami sudah morat-marit. Apalagi harus ke rumah sakit, bisa-bisa bangkrut sudah. Istriku seringkali menatapku dengan tatapan nanar yang khawatir. Setelah penjelasan panjang lebar dan alot selama beberapa hari kemudian, ia akhirnya dapat mengerti bahwa aku baik-baik saja. Seminggu kemudian, tubuhku telah pulih sepenuhnya. Selama itu pula, aku mengikuti perkembangan sebuah kasus yang menarik perhatianku. Kali ini aku berencana mengunjungi rumah Teh Yuyun dan berharap semua yang terjadi hanyalah mimpi. Nomor telepon Teh Yuyun, Abah, Dinda, maupun orang-orang yang bekerja di toko grosir milik Teh Yuyun semuanya tidak aktif dan tak dapat dihubungi. Membuatku semakin was-was atas apa yang mungkin saja telah terjadi. Dan ini yang kudapat. Aku melaju pelan di sebuah jalan beraspal kompleks yang sudah lama ku hafal. Belokan ke arah ruko milik Teh Yuyun terlihat. Aku berhenti tepat di seberangnya. Ada rasa aneh yang mengganggu. Pasalnya aku sudah lama sekali tidak kesini. Setiap kali aku melalui jalan ini, aku tak pernah dapat melihat belokan gang itu dengan tepat. Selalu terlewati tanpa sengaja dan akan tersadar beberapa ratus meter kemudian. Halimunan. Aku menghela nafas panjang dan memasuki gang itu hingga ruko Teh Yuyun dapat kulihat dari jauh. Saat mendekat, barulah aku dapat melihatnya jelas. Ruko Teh Yuyun tutup dan Abah sedang duduk di teras ditemani rokok dan secangkir kopi. Ia terlihat sedang membaca koran pagi itu. Kuparkirkan motorku tepat di hadapannya. Abah menoleh ke arahku. Ia memicingkan matanya sebentar, lalu berdiri dan menghampiriku dengan tersenyum. Kirain siapa yang datang ke sini? Gimana kabarnya? Aku membalas senyumannya dengan menyalaminya. Baik bah, Abah gimana kabarnya? Aku balas bertanya. Gini aja Abah mah, udah berapa lama ya gak kesini? Abah menepuk pundakku agar mengikutinya untuk duduk di teras bersama. 2 bulan lebih kayaknya bah, jawabku sambil duduk. Baru kemarin lusa gitu, Abah memperingati 40 hari kematian Teh Yuyun. Abah gak bakal nanya kenapa dan gimana. Gak apa-apa, yang penting sehat-sehat aja, Abah berujar sambil meneguk kopinya. Kirain saya kabar itu gak nyata bah, aku berucap sambil memandang ke bawah, melihat bebatuan yang dilapisi aspal dan seekor belalang sembah yang sedang menyeberang. Abah terdiam. Saat ku tengok, ia menatapku nanar. Guratan wajahnya seperti tak ingin menceritakan apa yang terjadi lebih jauh.
ngomong-ngomong Mbak Dinda kemana? Aku mengalihkan pembicaraan. Kayaknya lagi jemur di atas, coba susul ke sana. Jawab Abah sambil menunjuk ke balkon luar lantai 2. Ya udah, saya masuk dulu ya, Bah. Aku pamit dan berlalu masuk, menaiki tangga dan menemui Dinda yang sedang menjemur pakaian di sana. Pandangan kami terhalang oleh kain lebar berwarna merah muda, tapi aku bisa melihat kakinya yang memakai sandal jepit berwarna hitam. Mbak, aku memanggilnya pelan. Dinda menghentikan kegiatannya, menyingkap tirai di antara kami dan melihatku yang sedang berdiri. Ah, Re, udah keluar dari rumah sakitnya? Dinda bertanya seolah ada seseorang yang mengabari mengenai kondisiku. Bukan di rumah sakit, cuma klinik biasa. Nggak lama juga kok. Aku mengambil kursi dan duduk di sana. Mbak Dinda lalu duduk di kursi di depanku. Kami terhalang meja kaca kecil. Pemandangan dari atas ini cukup menenangkan. Hamparan sawah, kebun, dan deretan rumah terlihat lebih jelas. Re, yang kamu lihat itu, semua itu benar-benar terjadi. Dinda mengucapkannya tiba-tiba. Ia menyandarkan punggungnya dan meluruskan kakinya. Aku diam tak langsung membalasnya. Hanya mencoba meminta angin untuk menyapu tubuhku, berharap ia membawa sedikit ketenangan agar aku lebih kuat untuk mulai berkata-kata. Jadi gimana sekarang? Tanyaku padanya. Gak tahu deh, Abah juga belum ngambil sikap. Aku emang punya dendam sama Kikala, tapi aku gak mau jalan kalau Abah sendiri gak ngizinin. Jawabnya padaku. Maaf, bukannya Abah bukan orang tua kandung Teteh ya? Aku mengkonfirmasi. Emang bukan, tapi aku gak punya siapa-siapa lagi sekarang. Abah udah kehilangan seluruh keluarganya demi tumbal yang dilakukan keluargaan dulu banget. Aku juga sama. Sekarang cuma punya Abah. Kalau Yuda, jangan ditanya deh. Dia udah mati saat mutusin buat ngikutin iblis itu. Dinda merogoh saku celananya, mengambil sebungkus rokok dan menyalakannya sebatang, lalu melemparkan ke atas meja sisanya. Jalan terbaik memaafkan. Iya kan? Aku mencoba memberi saran. Teh Dinda hanya merengut, seolah menertawakan apa yang aku bilang. Balas dendam boleh, Abah tidak akan melarang, dengan satu syarat. Abah tiba-tiba datang dan langsung merespon percakapan kami. Aku dan Teh Dinda terdiam menunggu Abah melanjutkan kata-katanya. Tuntaskan hingga selesai dan kembali hidup-hidup, lanjutnya. Itu 2 bukan 1. Teh Dinda menghisap rokoknya sekali lagi. Tapi 1 kalimat kan? Abah terkekeh. Dengan kondisi sekarang bukannya bakal bagus pas Kikala lagi lemah-lemahnya. Sepertinya kata-kataku merusak suasana. Karena itu dia bersembunyi lebih rapat dari sebelumnya. Pergerakannya terlampau hati-hati. Semua kejadian yang mencurigakan juga terlalu banyak titik akhir, seolah dia sedang memulihkan diri dan menyamarkan jejaknya. Teh Dinda mengepalkan tangannya kesal, karena dia lebih waspada. Kita juga harus lebih cerdas. Pokoknya kembali hidup adalah satu-satunya pilihanmu. Abah takkan mengulangi lagi, mengerti Dinda? Abah menegaskan kata-kata di kalimat terakhirnya. Mengerti Abah? Dinda pastikan tidak akan bergerak sebelum semuanya jelas. Keputusan Dinda juga belum pasti. Dinda mau melihat semuanya dengan teliti dan mengambil sikap. Jika mampu ada jalan balas dendam, Dinda gak akan segan. Tapi kalau cuma ada satu jalan bunuh diri, Dinda pasti nyari jalan lain. Kesempatan akan terus ada selama kita hidup. Dinda mengatakan itu, tersenyum ke arah Abah. Kita harus buka toko besok. Abah mau beres-beres. Udah kelamaan kita tutup. Oh ya Re, coba cek blok H, nomor sekian itu. Itu rumah yang Abah beli. Tadinya toko sama rumah mau dipisah, tapi gak jadi. Kalau kamu cocok, kamu bisa ngontrak di sana, ujar Abah berbalik dan akan pergi. Rumah? Kontrakan? Aku keheranan.
Kan dulu Teh Yuyun pernah nawarin buat pindah kontrakan gara-gara kontrakanmu yang sekarang kurang luas setelah ada anak. Ingat? Abah mengingatkanku. Oh iya. Rekira itu basa-basi doang loh, Bah. Aku benar-benar melupakan itu. Enggak lah. Abah tapi minta tahunan. Kamu tempatin aja dulu selama 6 bulan. Baru abis itu bayar buat setahun. Terhitung sejak kamu nempatin itu. Itu juga kalau kamu mau. Abah melanjutkan. Biar saya diskusiin dulu sama istri ya, Bah. Biar sama-sama enak. Aku menjawab penawarannya. Ya udah, lanjutin deh ngobrolnya. Kabarin Abah nanti ya. Kini Abah benar-benar pergi. Siap, Bah. Balasku melihatnya turun. Teh Dinda bertanya, anakmu cewek apa cowok, Re? Cowok, Teh. Jawabku singkat. Oh syukur deh. Oh ya, kamu kayaknya perlu pergi ke lapas SK deh. Ratih kayaknya punya sesuatu yang perlu diomongin. Tiba-tiba Teh Dinda bicara soal Ratih. Saya ngikutin kasusnya. Tapi apa yang saya lihat dan apa yang muncul di media beda. Aku berujar dengan serius. Ibu dilaporkan sebagai korban kusumahan. Dan Ratih dilaporkan bukan hanya membunuh Kusuma, tapi juga membantai seluruh anggota keluargaan. Teteh juga sempat diperiksa, tapi setelah penyidik paham hubungan ibu sama Ratih dari Teteh dilepasin gitu aja. Meski katanya bisa jadi ada perkembangan baru dan ada kemungkinan Teteh harus kesana lagi. Tapi nyatanya enggak. Ratih mengakui semua pembunuhan itu meski bukan dia yang membunuh Kara dan Wijaya. Alasannya karena dia benci hal-hal yang merepotkan. Alhasil dia kena 20 tahun penjara dan 15 tahun masa percobaan sebagai kasus pembunuhan berencana. Awalnya malah dihukum mati. Tapi gak tahu gimana bisa dibatalin setelah Ratih bisa buktiin perlakuan yang dia terima dari keluargaan. Teh Dinda menjelaskan panjang lebar. Perlakuan? Kayaknya normal-normal aja deh, Mbak. Aku tak mengerti maksudnya apa. Aduh, tentu ada bohong di situ dong. Ya kali bilang Ratih bunuh demi balas dendam karena saudari kembarnya jadi tumbal. Kamu pikir bakal gimana buktinya? Teh Dinda tampak kesal. Terus buktinya gimana dia dapat perlakuan semena-mena dari keluargaan? Aku penasaran. Itu lucu sih. Dia nunjukin luka-luka di badannya yang dia dapat dari latihan sama Ayi sebagai luka-luka karena tindakan kejam dari keluargaan. Kamu harus lihat ekspresinya pas jelasin luka-luka itu satu persatu di ruang sidang. Lucu banget asli. Dia pinter acting ternyata. Teh Dinda tertawa berkali-kali dengan tertahan geli. Aduh, ya sudahlah, saya nengok dia aja sekarang. Mumpung masih nyantai, biar bisa jalan-jalan lagi. Aku berdiri dan berpamitan. Salamin ya, ucapnya sambil melihatku menuruni tangga. Iya gampang, aku menyanggupi. Aku bertemu dengan Abah yang sedang sibuk membereskan barang-barang. Re pamit, Bah. Salamku padanya. Ya udah, hati-hati ya. Ia membalasnya. Aduh lupa, untung keinget. Minta nomor Abah yang baru, pintaku. Abah gak ganti nomor Jelasnya keheranan. Tapi yang lama kok gak bisa ditelepon. Aku protes sambil mengambil ponselku. Aku mencari nama kontak Abah dan menelponnya. Dan ponsel Abah berdering. Aku keheranan. Lah ini bisa ditelepon. Abah memperlihatkan ponselnya yang sedang berdering dan memperlihatkan namaku yang sedang menghubunginya. Tapi kenapa kemarin-kemarin gak bisa ya? Ya udahlah, pokoknya udah ada nomor Abah. Aku menyalaminya dan pamit. Iya, sekali lagi hati-hati ya Re. Ia berkata setengah berteriak mengiringi kepergianku dari rumahnya. Iya Bah, Re pamit ya. Aku memutar motorku, melambaikan tangan dan melaju menjauh. Lapas SK pukul 9:14 waktu Indonesia Barat.
Komplek bangunan yang berdiri dengan luas beberapa hektar membentuk huruf O kotak. Di depannya berbaris lurus menyamping kantor-kantor administrasi dijaga ketat oleh pos-pos di setiap sudutnya. Kadang beberapa petugas berjalan mengitari bangunan bergiliran. Mereka berpatroli. "Mau ke siapa, Pak?" Seorang petugas memberhentikanku tepat di depan posnya. "Jenguk, Pak," jawabku singkat. "Tolong taruh tasnya di sini dan tangannya tolong diangkat menyamping." Petugas itu berjalan dan mendekatiku. Sementara tasku dikeluarin isinya dan diperiksa oleh petugas yang lain di dalam pos. Petugas memeriksa setiap inci tubuhku dengan seksama. Bahkan dompetku ia keluarkan dan mengeluarkan isinya. Malu rasanya saat melihat recehan yang aku kumpulkan di sana harus ia lihat, tapi wajahnya benar-benar datar dan tegas. "Mau jenguk siapa?" tanya petugas itu. "Rati, Pak, yang baru sebulan kalau nggak salah." Aku menjawab dan menghitung ke belakang kapan kira-kira dia masuk kemari. "Oh, yang bunuh anggota Polantas itu. Kamu siapanya?" Petugas itu bertanya seolah mencurigaiku. "Teman aja sih, Pak. Saya baru keluar dari rumah sakit beberapa hari lalu. Terus dengar kabar. Ya udah, saya mau nengok gitu. Sekalian saja aku menjawab alibiku. Jika aku bilang klinik dan bukan rumah sakit, pasti bakal lebih ribet." Petugas yang memeriksaku menyodorkan sebuah kertas dari dalam dompetku pada temannya. "Klinik apa rumah sakit?" dia bertanya lagi. Sial, ribet jadinya harus jelasin. "Klinik sih, Pak. Rumah sakit mahal." Aku menjawabnya sambil cengengesan, berharap bisa mencairkan suasana. "Emang di klinik bisa nginep?" Usahaku percuma. "Bener kan harus jelasin ribet?" "Bisa, Pak, klinik yang 24 jam. Dokternya juga profesional kok. Itu loh, klinik AM yang di Jalan CL." Aku menjawab sambil menunjuk kertas yang ia pegang dan arah rumahku. "Oh ya sudah, silakan masuk ke bangunan itu dulu ya. Isi absen, terus tukar KTP sama kartu pengunjung," jelasnya padaku sambil menunjuk sebuah bangunan yang paling besar berada di tengah. "Baik, Pak, terima kasih." Aku segera masuk setelah portal dibuka. Setelah melakukan apa yang petugas di depan katakan, akhirnya aku bisa menemui Ratih. Aku menunggu di sebuah ruangan berukuran 2x2 meter bercat putih, dengan hanya ada kursi dan meja besi yang kesemuanya ditanam di dalam lantai. Aku masuk pada sebuah pintu dengan jeruji besi dan penjaga yang berada di depannya. Nyatanya, ruangan ini mempunyai 2 pintu masuk yang saling berseberangan. Aku duduk dan menunggu. Lalu kemudian Ratih masuk dari pintu yang lain. Tangan dan kakinya diborgol. Ia lalu duduk. Lalu rantai borgol dipasang di atas meja pada sebuah kait besi yang sudah disiapkan. Baju berwarna oranye dengan nomor di dadanya terlihat menyedihkan saat Ratih mengenakan itu. Setelah petugas yang mengantarnya keluar ruangan, barulah Ratih mulai bicara. "Ada apa?" ia bertanya dengan nada datar yang dipaksakan. "Begini akhirnya," tanyaku balik. "Jangan membuat saya repot dengan harus melaporkan Teh Yuyun yang membunuh Kara dan Wijaya. Dia sudah tiada, dan ini anggap saja sebagai bentuk penghormatan saya padanya," jelasnya dengan dingin. "Oke, biarlah urusan itu. Lu punya pilihan sendiri. Gua harga itu. Gua pengen tahu soal tabu yang lu bilang waktu itu." Aku mencoba sesuatu. "Baik, akan saya jelaskan dengan sederhana. Mari kita sebut energi kehidupan itu energi murni dan energi kematian itu energi hitam." Energi murni yang dimiliki oleh semua makhluk yang hidup dan berada di alam kehidupan. Saat makhluk hidup kehilangan energi murninya, artinya dia mati. Orang-orang yang mati entah sengaja atau tidak membuat energi murninya lenyap, melainkan berubah menjadi energi hitam. Jika itu terjadi,
maka menandakan bahwa haknya untuk hidup di alam kehidupan telah berpindah dan diharuskan untuk hidup di alam kematian. Orang mati karena usia atau mati karena penyakit hanyalah karena tubuh kasarnya yang sudah tak dapat lagi bertahan. Bisa kamu pahami konsep ini? Rati berhenti menjelaskan. Agak bingung sih, tapi kayaknya gue paham. Aku menjawab sejujurnya. Kita ibaratkan energi itu air dan tubuh manusia itu gelas. Saat gelas pecah, energinya berhamburan dan tercemar, bukan? Nah, air dalam gelas itu energi murni dan air yang tumpah itu energi hitam. Bagaimana jika seperti ini? Rati mengulangi penjelasannya. Oke, ngerti. Terus siapa yang pura? Aku lanjut bertanya. Sebelum ke sana, saya jelaskan dulu tentang kedua alam. Alam kehidupan dan alam kematian jelas berbeda dan terpisah satu sama lain. Alam kematian mempunyai beberapa penguasa untuk mengatur setiap energi hitam dari jiwa orang-orang yang mati. Lalu, Rati terus menjelaskan. Sebentar, tahan sampai situ. Apa perbedaan antara jiwa dan energi? Aku memotongnya dengan pertanyaan. Jiwa itu yang mengiringi energi. Kesadaran manusia terletak di sana. Entah energi murni atau hitam, keduanya diiringi oleh jiwa kesadaran manusia itu sendiri. Paham? Rati menjelaskan. Oke, gua paham. Lanjut, jawabku. Hyang Pura adalah salah satu penguasa yang mengatur energi hitam dan jiwa-jiwa manusia di alam kematian. Teh Yuyun membuat kontrak dengan sang penguasa, memberinya keleluasaan untuk melacak setiap jiwa manusia dimanapun, memberinya hak untuk merubah energi murni menjadi energi hitam dengan berbagai cara. Jiwa yang sudah melakukan kontrak tidak diperkenankan untuk tetap ada. Jiwa itu akan hilang ditelan sang penguasa. Hilang. Rati berhenti menjelaskan dan menunggu reaksiku. Aku mencerna setiap kata-katanya dengan hati-hati. Bagaimana konsep keabadian? Aku melanjutkan pertanyaanku. Jika kamu penasaran tentang apa yang Kikala lakukan hingga lolos dari Hyang Pura, akan saya jelaskan. Kikala menciptakan energi hitamnya sendiri saat di alam kematian. Energi hitam itu melapisi jiwanya dan menahan agar jiwanya tidak terlepas dan dibawa oleh Hyang Pura seperti yang Teh Yuyun rencanakan di awal. Hingga kamu bisa melihat saat Hyang Pura mengambil energi murni Kikala, namun tidak dengan jiwa kesadarannya. Kikala yang hidup dengan menyimpan energi hitam dalam jiwanya, namun berada di alam kehidupan dan bukan di alam kematian, seperti seharusnya. Itu yang disebut tabu. Tabu itu seperti bentuk kejadian yang menyalahi aturan baku mengenai dua alam. Tabu untuk energi hitam menempati dan tinggal di alam kehidupan. Tabu untuk jiwa yang masih memiliki energi murni melakukan kontrak dengan penguasa alam kematian. Jika jiwa yang memiliki energi hitam ingin melakukan suatu kontrak dengan penguasa alam kematian, hal itu tidak dianggap tabu selama sang penguasa menyetujui. Namun jika jiwa yang masih memikirkan energi murni kehidupan menawarkan kontrak, sang penguasa akan dengan senang hati menerimanya. Alasannya ya, tentu saja dia akan punya hak untuk melahap jiwa itu. Rati menjelaskan panjang lebar. Aku dengan susah payah memahami konsep ini. Lalu sampai kapan jiwa-jiwa itu tinggal di alam kematian? Tanyaku setelah diam beberapa saat. Entahlah, tak ada yang tahu. Jawabnya singkat. Bagaimana sang penguasa terbentuk atau tercipta? Tanyaku lagi. Siapa yang tahu?
Semua jiwa dari sejak dulu berkumpul dan hanya mengetahui bahwa ada beberapa penguasa di alam kematian. Selesai. Urusan bagaimana tercipta dan siapa yang menciptakannya tak ada yang tahu. Jelasnya tenang. Aku tersenyum tipis sebelum kembali bertanya. Bukankah terdapat suatu kekuatan yang mampu menciptakan sang penguasa alam kematian? Aku memancingnya. Ratih terdiam sejenak. Ia terlihat berpikir. Waktu habis. Seorang petugas yang mengawal Ratih masuk dan lalu melepaskan rantai borgol yang terpasang di meja. Ia lalu menuntun Ratih berdiri sebelum Ratih menghilang di balik pintu. Maksudmu Tuhan? Ratih tersenyum sangat amat lebar, senyuman yang melintang dari kedua ujung telinganya. Dan dia tak lagi bicara halus, Yi. Aku berkata setengah berteriak. Sebelum pintu tertutup, sebuah retakan kecil terlihat di mata kaki Ratih. Lalu butiran pasir merah kering terjatuh dari situ. Aku tersenyum tipis. Ada sedikit perasaan lega yang menyentak dadaku saat melihat dan memastikan itu. Lalu, beberapa minggu setelahnya sebuah headline di surat kabar membuatku tertawa terbahak-bahak. Narapidana kasus pembantaian sebuah keluarga ditemukan tewas gantung diri di selnya. Tamat. Dan ini epilog dari Kalagenda Ritual di chapter Sajen. Mungkin di season 2 ada di chapter Mantra. Dan ini epilognya dulu ya. Ini dia selengkapnya. Harus saya katakan bahwa apa yang Tae Hyun perjuangin selama ini harus berakhir dengan setengah kegagalan yang menyayangkan. Karena setidaknya ia telah membalas dendam pada keluarga Han. Di kemudian hari Tae Hyun dikenal dengan nama Nyi Cadaspure oleh orang-orang yang mengetahui perihal Kilawuh dan orang-orang yang bergelut di dunia itu. Alasannya karena Tae Hyun yang melanggar tabu demi pembalasan dendamnya. Sangat dihormati karena keberaniannya. Kilawuh yang selama ini berdiam diri di gunung karena keterikatannya sepertinya harus merelakan muridnya gugur. Kata Yi, salah satu geni, kembali padanya dan mengabarkan kematian Tae Hyun. Meski Kilawuh terpukul, namun ia seperti mengetahui kemungkinan ini akan terjadi saat Tae Hyun memutuskan untuk turun gunung demi balas dendamnya. Setelahnya saya tak tahu apakah di lain waktu Kilawuh akan membalas kematian Tae Hyun sebagai muridnya atau membiarkan begitu saja. Mungkin terdengar sedikit kasar, namun saya tak ingin berharap banyak ada orang yang bahkan tak bisa keluar dari wilayahnya sendiri, sesakti apapun dia. Biarlah Kilawuh dengan perannya sebagai penjaga gunung. Ayi masih berkeliaran dan berpindah-pindah. Ia kadang tinggal di rumah Dinda, kadang tinggal bersama Ratih. Mereka punya kegiatan yang lebih menarik selain melacak keberadaan Yuda. Semoga penulis bisa menceritakannya lain waktu. Abah, suami Tae Hyun, kini berhenti berjualan nasi goreng dan lebih fokus menjalankan usaha grosiran yang ditinggalkan Tae Hyun dibantu Dinda tentunya. Dinda yang lebih berhati-hati untuk meraih tujuannya seperti perlahan mempelajari ilmu kanuragan dari Ayi. Ia mengikuti saran Ratih untuk belajar, namun tidak melepaskan nilai kemanusiaannya. Tentu jika begini, Ayi sepertinya akan direpotkan oleh mereka berdua di masa depan. Namun saya ragu Ayi akan merasa direpotkan. Ya entah bagaimana, saya yakin akan menikmatinya. Dengan ini, penulis resmikan bahwa Kalagenda Ritual season pertama dinyatakan selesai. Penulis ucapkan sangat amat berterima kasih banyak banget sekali untuk teman-teman yang dengan sabar luar biasa mengikuti kisah ini dari awal hingga kini. Apalagi buat yang selalu ngasih komentar. Percayalah, hari-hari penulis jadi lebih cerah karena itu. Dan komentar dari teman-teman juga bikin gerah juga admin nih. Dan penulis minta maaf jika ternyata dalam pembuatan season 1 ini terdapat banyak sekali kesalahan, entah itu teknis dan lain sebagainya. Sebagai penutup, saya sendiri yang membawakan cerita dari Bang Ray. Memohon maaf kepada teman-teman apabila ada intonasi ataupun kata-kata yang kurang
apresiasi setinggi-tingginya buat Bang Re ya. Makasih Bang Re. Bang Re terus menulis ya. Saya sangat support itu. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah. Sampai jumpa di kisah lain.